dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan Karena kekuatanku. hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah persembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
Haleluya. Tiada yang lain. Allah Maha Tinggi. Engkau yang kami rindukan. Hanya Engkau Yesus penolong. Engkau sahabat, Engkau kekuatan, Engkau Yesus Allah Maha Mulia. hidup kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Saya serahkan firman Tuhan kepada hambanya yang bertugas. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan sejenak di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, Kau yang terindah namanya. Haleluya. Bagimu Yesus. Haleluya. Allah yang Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Bersama-sama kembali seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hatiku rindu menyembah. Katakan Yesus, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Bersama-sama Yesus, Kau berarti bagiku.
segalanya, Kau segalanya bagiku. Kita berdoa bersama-sama. Inilah ungkapan syukur kami di hadapan Tuhan, bahwa bersama-Mu Tuhan, kami bisa melakukan segala sesuatu. Hingga pada malam hari ini, Tuhan sungguh baik bagi kami, yang masih memberikan kami waktu dan kesempatan yang terbaik hari ini untuk berkumpul. Tujuan kami satu hal ya Tuhan, hanya untuk bersekutu dengan-Mu. Tujuan kami satu hal ya Tuhan, untuk memuliakan Engkau. Tujuan kami satu hal, yaitu memuji Engkau. Tujuan kami satu hal, yaitu belajar kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Bapa, kami minta Roh Kudus pimpin kami, hamba-hamba-Mu. Roh Kudus urapi kami Tuhan. Kami percaya di saat Roh Kudus turun atas kami, maka hal yang baru akan muncul dalam hidup kami. Yang tidak kami mengerti akan Tuhan jelaskan pada malam hari ini Bapa. Tuhan berkatilah seluruh umat-Mu yang bergabung pada malam hari ini. Aku percaya pertolongan Tuhan, urapan Tuhan bekerja atas hidup kami. Sehingga kami yang lemah, yang sakit, tak berdaya, Tuhan berikan pemulihan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu dan haus untuk belajar kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan, amin. Haleluya. Baik. Shalom Bapak Ibu, selamat malam bagi kita semua. Shalom. Ya, saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan sehat malam hari ini. Amin. Haleluya. Mari angkat jempolnya ke atas dong. Tanda mengalami sukacita daripada Tuhan, angkat jempolnya di atas. Oke. Haleluya. Wih, jempol kuning. Ya, terima kasih Bu Duma buat jempol kuningnya. Luar biasa. Haleluya. Baik, apakah Bapak Ibu bisa menyalakan kameranya? Ya, bisa langsung menyalakan kameranya supaya ada interaksi yang terbaik malam hari ini. Ya, kalau memungkinkan untuk dibuka kameranya silahkan dibuka supaya aku bisa melihat engkau dan aku bisa mengenalmu. Ya, oke. Ada Ibu Mestika belum tuh, belum dibuka kameranya. Ibu Mestika. Oh udah Bu ya. Salam Ibu, selamat malam. Yang baju putih di sana, apa kabarnya? Ya, oke. Ya, yang lain bisa nyusul ya. Yang lain bisa nyusul. Oke. Baik, hari ini kita akan memperdalam firman Tuhan yang telah disampaikan di khotbah hari Minggu kemarin, ya, yaitu mengenai pujian dan doa yang berkuasa. Katakan amin. Ya, pujian dan doa yang berkuasa. Pujian dan doa yang berkuasa. Nah, kita tahu bersama bahwa memang pujian dan doa itu adalah, kalau dalam istilah saya itu, merupakan bahan bakar pelayanan. Ya, tanpa pujian, tanpa doa, maka pelayanan kita tidak bisa menghasilkan semaksimal mungkin tujuan yang hendak kita capai. Karena pelayanan, karena kepemimpinan, karena penggembalaan, ya, bahkan hidup spiritual kekristenan itu harus didasarkan pada doa dan pujian. Ya, doa dan pujian setiap waktu, setiap saat, setiap detik. Sehingga ketika dia melayani, ketika dia dalam penggembalaan, ketika dia dalam hubungan berjemaat, ya, doa dan pujian itu adalah menjadi gaya hidupnya setiap saat. Nah, sebentar saya akan share screen
bahan khotbah hari ini, ya. Oke. Apakah sudah bisa dilihat, teman-teman? Sudah ya? Oke, saya perbesar. Oke. Pujian dan doa yang berkuasa. Pujian dan doa yang berkuasa. Nah, dari teks Alkitab yang akan kita renungkan adalah dari pembacaan Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16 sampai 40. Tetapi itu tidak mungkin kita baca malam hari ini. Tetapi nanti Bapak Ibu bisa membacanya di rumah dan melihat lagi pelajaran apa yang penting yang perlu kita pelajari di sana. Ya, tetapi saya mau lebih menyoroti ya rekan ya, saya lebih mau menyoroti rekan pelayanan Paulus yang bernama Silas. Ya. Ada apa sebetulnya dengan Silas ini sehingga kok pujian dan doa mereka itu sungguh berkuasa gitu. Ada apa sih yang terjadi? Ada pada waktu itu yang sedang terjadi apa sih? Nah, dalam kehidupan memang seringkali kita banyak menghadapi masalah ya. Ya. Masalah-masalah sering, tapi begini, tapi masalah itu kita tahu bahwa Tuhan itu selalu punya jalan yang terbaik. Ya, Tuhan itu selalu punya jalan yang terbaik bagi setiap umatnya. Tetapi kita tidak bisa melupakan, nah di antara persoalan-persoalan yang kita hadapi, ada namanya yang hubungan atau relasi. Perlu adanya hubungan relasi yang kuat dengan teman-teman, dengan rekan-rekan. Ya, baik itu di gereja, di kerjaan, di sekolah dan lain sebagainya. Sehingga itulah yang mendorong kita untuk bisa dengan benar memuji Tuhan, berdoa dengan benar. Nah, karena Alkitab sudah mengatakan memang kesendirian itu tidak baik. Katakan dulu, kesendirian itu tidak baik. Yang percaya katakan amin. Aku karena masih sendiri, jadi nggak ada efek apa-apa ya. Jadi sebetulnya kesendirian itu kurang baik kalau kata Alkitab. Itu ditinjau dari mana? Bukan hanya segi pernikahan, enggak. Bukan hanya segi perjodohan, enggak. Melakukan tugas juga kesendirian itu kadang-kadang kurang baik, butuh teman. Ya. Kemana-mana juga kalau sendiri itu kurang happy gitu, butuh orang. Ya. Mungkin orangnya agak ceria, mungkin orangnya agak semangat, mungkin orangnya agak cerewet, tapi terkadang kita membutuhkan mereka untuk membantu kita, membantu pekerjaan kita, membantu visi kita ke depan, membantu memecahkan masalah. Semua butuh teman ya, katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ya. Tetapi menjadi persoalan terbesar adalah bagaimana kalau ketika teman kita itu tiba-tiba mengkhianati kita. Tiba-tiba berpaling dari kita. Teman terbaik. Tiba-tiba tidak membantu kita. Teman terbaik. Kalau teman biasa nggak apa-apa lah. Tapi kalau masalah teman terbaik yang kita anggap menjadi sahabat terbaik, tapi tidak bisa menolong kita. Tidak bisa memberikan solusi bagi kita untuk memecahkan masalah. Itu yang jadi persoalan. Nah, tetapi dalam teks Kisah Para Rasul pasal 16 itu, puji Tuhannya, Silas itu adalah rekan yang baik. Rekan yang terbaik yang dikirimkan ya untuk membantu pelayanan Paulus. Ya, untuk membantu pelayanan Paulus. Ya. Silas.
Silas itu adalah rekan yang baik yang membantu pelayanan Paulus. Karena begini, Paulus itu adalah orang yang selalu punya banyak tekanan, Bapak Ibu. Sama seperti kita sekarang. Kita kan banyak nggak mengalami masalah hari-hari ini. Angkat tangannya kalau ada. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Hari-hari ini kita punya banyak masalah. Ya, tetapi dari pelajaran ini saya lihat, ya kita butuh teman, ya rekan yang bisa membantu kita memberi jalan, memberi solusi supaya kita itu bisa mengatasinya dengan baik. Masalah apapun. Ya, sehingga nanti itu bisa melahirkan pujian dan doa yang berkuasa karena ada tim. Katakan dulu ada tim. Ada tim yang Tuhan pakai untuk bisa menyatakan kuasanya. Ya, ada tim yang Tuhan pakai untuk bisa menyatakan kuasanya. Nah, oleh sebab itu, kalau kita melihat ayat itu, apa yang terjadi jika kita mengandalkan kuasa doa dan pujian? Nah, yang pertama adalah memberi respon yang benar. Katakan dulu memberi respon yang benar. Ketika kita bisa memberi respon yang benar, respon seperti apa sih yang benar itu? Katanya di sini masalah dihadapi dengan gerutu dan keluhan. Ya. Tetapi perlu diketahui ketika masalah itu kita hadapi dengan gerutu atau keluhan, maka tidak akan pernah menghasilkan yang namanya kuasa. Ya, tidak akan pernah menghasilkan yang namanya kuasa. Karena kuasa itu hanya bisa dihasilkan apabila respon kita benar terhadap situasi. Ya, respon kita benar terhadap situasi. Situasi apa sih yang dihadapi Paulus dan Silas pada waktu itu? Nah, pada waktu itu Paulus dan Silas sedang memberitakan Injil. Nah, tiba-tiba mereka ditangkap dan diadili. Nah, ketika mereka ditangkap dan diadili, dari pengalaman Paulus, nah, tidak semua orang bisa menjadi rekan yang baik ketika kita itu dalam keadaan susah. Contohnya Demas. Nah, ya. Jadi ketika Paulus dalam keadaan baik-baik, nah, saya kasih ayat sedikit ya. Nah, ada yang namanya Demas. Demas ini dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 10 adalah kawan sekerja Paulus awalnya. Tetapi ketika Paulus banyak menghadapi masalah, tekanan hidup, Demas ini pergi meninggalkan Paulus karena nggak tahan dia. Lebih memilih hidup wajar, ya wajar. Aku nggak maulah membantu orang terlalu susah. Aku lihat hidupnya, lebih baik aku hidup sendirilah. Nah, jadi Demas itu pergi meninggalkan Paulus. Itu dicatat dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 10. Tapi beda dengan Silas. Silas ini walaupun Paulus dilihat banyak tekanan, banyak persoalan, nah dia selalu ada. Jadi saya kasih quotes nih. Quotes. Kamu selalu ada untukku. Katakan dulu bersama, yuk. Kamu selalu ada untukku. Siapa kamu itu? Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, bisa suami, ya, atau istri, atau sebaliknya. Tapi bagaimana kalau tidak punya keluarga, punya pasangan, ya? Siapa yang selalu bisa bersama dengan dia? Siapa yang selalu bisa bersama dengan dia? Kalau tidak punya pasangan. Paulus itu tidak punya pasangan, tidak ada istrinya. Dia tidak menikah. Tapi siapa yang bisa membantu dia untuk memecahkan persoalan? Karena dia tidak punya istri. Demas contohnya dia sudah pergi meninggalkan Paulus. Karena tidak tahan dengan persoalan yang dihadapi Paulus. Banyak cercaan, banyak tuduhan-tuduhan dan lain sebagainya. Bahkan
Masalah hidup nyaman juga dia tidak mencapainya. Tetapi Silas itu beda orangnya. Silas bisa melihat persoalan-persoalan Paulus dan membantu dia untuk memecahkan setiap masalah. Jadi respon apa yang biasa Anda tunjukkan ketika menghadapi pergumulan hidup? Pertanyaan saya begini. Bagi kita sekarang mana lebih banyak ya yang membantu kita itu teman dari gereja atau teman dari di luar gereja? Ya, kira-kira ya. Saya mau diskusi dulu sama Ibu Duma nih. Ibu Duma jarang kulihat nih. Shalom Ibu. Halo, Ya, selamat malam. Apa kabarnya? luar biasa baik. Haleluya, luar biasa baik ya. Bu, apa lagi di mana nih? Lagi di apartemen atau lagi di mall atau di mana? Di rumah? Lagi di rumah. Oh, aku lihat rumahnya kayak apartemen, masalahnya. Ya, Bu. Bisa aja. Ya. Bu, menurut Ibu lihat mana lebih banyak teman yang kasih solusi sama kita itu dari pelayanan gereja atau di luar gereja? Puji Tuhan dari pelayanan gereja, terutama teman-teman komsel. Iya. Biasanya sih solusi yang dibutuhkan itu solusi yang mau didapatkan itu apa sih? Apakah hanya sekedar persoalan selesai atau bagaimana sih, Bu? Ya persoalannya sih masih ada sih, tapi solusinya untuk kita ngadapin persoalan itu kadang-kadang teman-teman menguatkan, membantu dalam berdoa itu aja. Kalau untuk persoalan ya pastinya ya diselesaikan, tapi kan butuh proses. Betul Bu. Nah, di masa hidup Ibu itu, semasa hidup lah, perjalanan hidup, kira-kira nih ada enggak teman yang setia menopang kita? Mungkin kita dari nol, ya. Mungkin keadaan kita ketika tidak berdaya, tidak memiliki apa-apa, ya mereka pergi meninggalkan kita. Ketika kita dilihat sekarang mungkin sudah hidup mumpuni, berkecukupan, ya mereka mendekati diri dengan kita. Adakah orang-orang yang Ibu temui selama masa hidup yang tetap teguh setia bersama dengan Ibu selain suami? Nah, selain suami. Ada enggak dari apakah dari pihak Ibu, pihak laki-laki atau yang terus memotivasi Ibu tetap semangat gitu loh? Ada enggak yang dari dulu sampai sekarang? Ya dari dulu ada, tetap itu ipar saya lah, Ibu Liani. Dia nggak ada di komsel, maksudnya dia nggak mau ikut Zoom. Ya itu selalu nemenin dari dulu, walaupun kami hanya ipar, dia tahu semuanya sih. Dia selalu bantu gitu loh, dari walaupun terpuruk sampai kita lagi happy, dia selalu ada. Amin. Berarti apa yang Paulus alami ini bisa kita alami sampai sekarang ya Bu, ya berarti kita butuh yang namanya rekan ya. Jadi bukan di saat hanya kita susah, tetapi waktu kita susah sekalipun dia harus ada tetap bersama dengan kita. Nah inilah yang memberi kekuatan kepada Paulus ketika Paulus itu mengalami masalah berat. Ya, ada Silas yang menopang dia. Ada Silas yang memotivasi dia. Sehingga ketika mereka diadili, ketika mereka diperhadapkan kepada hukuman, ada Paulus, ada Silas yang membantu. Kita tetap bisa. Kita pasti optimis akan lepas dari sini. Ya. Jadi responnya benar dulu. Jadi jangan kadang-kadang memang manusia itu begitu. Masalah sedikit aja ya responnya sudah enggak benar. Keliru dia. Makanya tidak menerima kuasa dari Tuhan. Karena begini, prinsip kuasa itu adalah apabila kita punya masalah. Amin. Enggak ada kuasa itu datang kalau enggak punya masalah. Betul? Harus punya masalah dulu, masalah apapun. Ya. Logikanya adalah
kalau mau mengalami kuasa mujizat, ya harus sakit dulu. Itu persoalannya. Ya kalau nggak sakit, kenapa harus perlu itu mujizatnya? Kan nggak perlu karena kita sehat. Sehat itu adalah sebuah mujizat. Nah itu tadi. Terus yang kedua adalah kita perlu melihat, nah apa yang mereka lakukan? Nah ketika mereka memberi respon yang benar. Yang mereka lakukan itu adalah ini. Memberi penyerahan total kepada Tuhan. Dengan apa? Menyanyikan puji-pujian atau nyanyian-nyanyian syukur kepada Tuhan. Saya percaya bukan kata-kata puji-pujian yang memberikan kuasa, bukan kata-kata. Itu perlu diperhatikan. Jangan salah paham, kata-kata itu tidak memberikan kuasa, tidak. Tetapi dari poin yang pertama tadi, respon mereka, iman mereka kepada Tuhan, itulah yang memberikan kuasa ketika mereka menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan bagi kita hari ini adalah, apakah di saat kita mengalami yang namanya persoalan, apakah kita meluangkan waktu datang kepada Tuhan, ya, atau cukup hanya pada mendengarkan mendengarkan respon dari teman-teman kita, nasihat dari teman-teman kita. Ketika Silas memberikan nasihat kepada Paulus, nah mereka tidak cukup hanya sampai di situ. Tahap selanjutnya adalah mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan melalui apa? Bersekutu dengan Tuhan di saat hari itu. Itu artinya apa? Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan tempat. Ruang, waktu, tempat tidak bisa dibatasi. Tuhan itu hadir di mana-mana. Bagaimana bisa menghadirkan Tuhan di saat kondisi sulit? Nah, itu yang jadi persoalan. Bagaimana bisa menghadirkan Tuhan? Tuhan itu dekat dengan kita. Tetapi bagaimana dia bisa kita rasakan, bisa kita lihat kuasanya melalui apa yang kita alami dalam setiap kehidupan kita. Nah, saya mau ke Ibu Shalom Ibu Rifando. Ibu Rifando. Halo. Shalom Ibu Rifando, selamat malam. Saya mewakili aja hambanya. Oh, mana wajahnya, Bu? Mana wajahnya, Bu? Wajahnya tidak ditampilkan. Loh, aku butuh wajahnya, bukan butuh suaranya. Asik. Malu, orangnya malu. Oh, malu. Aduh, malu ya. Bukan Rifando. Aja enggak lah. Rifando kan, benar kan? Rifando sih. Kenapa? Bu, oh ya udah. Kalau malu nggak apa-apa deh, asalkan suaranya masih ada ya. Iya. Lanjut. Bu, apa namanya? Kalau di masa anak ini pasti anak muda ini, Rifando ini, anak muda ya. Belum menikah kan ini? Belum. Oh iya, berarti pas tebakanku. Tebakanku pas. Ya, ini belum menikah nih. Kira-kira kalau di masa anak-anak muda sekarang nih, apa namanya? Di masa-masa anak muda sekarang itu kan ada namanya istilahnya kecanduan, ya, candu. Kan banyak kecanduan anak muda sekarangnya. Ya Ibu ya, dipanggil Ibu. Ya Rifando kah ini kan Ibu atau Kak atau aku panggil Kakak ya? Kok nggak denger ya? Kakak aja. Oh, Kakak siapa ini sebetulnya sih? Nova. Aku mewakili Rifando. Oh, Kakak Nova ya, Kak Nova. Di dunia anak muda itu kan ada namanya kecanduan ya. Iya. Kecanduannya.
kan kecanduan itu kan banyak ya. Kecanduan apa namanya? Nonton, Nonton ya. Kecanduan apa lagi sih? main game. Game apa lagi ya? Banyak deh. Pokoknya Banyak ya. kecanduan main-main, jalan-jalan. Kira-kira itu bisa nggak lepas dari mereka sih kecanduan-kecanduan seperti itu? Mungkin awalnya agak sulit ya, tapi kalau kita kasih hati kita mau berubah, mungkin bisa. Oh gitu ya, kasih hati kita mau berubah ya. Nggak harus langsung plak. Biasanya sih tips untuk mengajari orang yang kecanduan apa sih, cara untuk apa namanya memperbaikinya mungkin, atau mungkin supaya mereka tidak kecanduan seperti itu. Mungkin kasih hal-hal yang baru ya. Kira-kira apakah cukup dengan hal-hal kita menaikkan doa pujian dengan Tuhan, menginginkan kuasa Tuhan terjadi, atau bagaimana sih, atau ada tips yang lain gitu? Kalau nomor satu ya mungkin ya tadi ya tetap didoakan. Iya. Melalui doa. Yang kedua mungkin kita kasih hal-hal baru yang positif buat dia gitu. Pernah nggak Kak Nova melihat orang seperti itu? Pernah nggak diajari gitu? Kalau di kehidupan sehari-hari di bidang aku ya pernah sih. Pernah. Ya, tapi memang bisa ya. Tapi bisa berubah kan? Bisa berubah kan? Bisa perlahan sih, nggak harus langsung hari itu berubah gitu, perlahan-lahan. Nah, untuk kalangan anak muda itu pujian apa sih yang paling menyentuh hati? Ada nggak salah satu? Kalau dari aku sih Bapak Sentuh Hatiku. Oh, kenapa pilih lagu itu? Bapak Sentuh Hatiku. Ya pengen aja Tuhan bekerja di dalam setiap hidup kita gitu. Oh. Sentuh hati kita. Oke, sip. Oke, semangat ya Kak Nova. Berarti memang luar biasa ya. Oke. Ya, terima kasih. Makasih ya Kak Nova. Sama-sama. Oke. Yang ketiga adalah yang mereka lakukan ketika mereka itu berhasil menjadi tim yang baik, ya, saling memotivasi, saling menguatkan dan lain sebagainya. Mereka itu hasilnya adalah memberi peluang untuk bersaksi, ya. Mereka menjadi kesaksian untuk memenangkan kepala penjara di Filipi pada waktu itu. Nah, jadi memang ketika Tuhan bekerja dan tim yang baik, terus respon yang baik itu akan menghasilkan goal, sasaran yang baik pula. Ini di luar kendali sebetulnya sasarannya ini. Mereka tidak pernah berpikir mereka bisa dimenangkan, mereka bisa bertobat. Nah, kadangkala kita juga pernah merasakan ya, bahwa apa yang tak pernah dipikirkan itu selalu disediakan gitu loh. Ya, tidak pernah ada di dalam pikiran kita itu tiba-tiba Tuhan kasih bluk gitu. Kadang-kadang kita kaget juga. Ada enggak apa namanya ketika kita minta A Tuhan kasih B? Kadang-kadang ada juga. Ya, ada. Kadang-kadang apa yang kita minta itu Tuhan selalu kasih, sering bertolak belakang. Banyak sekali. Alkitab juga sangat banyak melihat itu. Ya. Pertama-tama bertolak belakang dulu Tuhan kasih. Tapi akhirnya endingnya memang luar biasa. Apa yang kita minta Tuhan telah berikan. Sebut saja Abraham meminta keturunan dari dia supaya lahir lebih cepat, tapi Tuhan kasih di umur 100 tahun kan. Belum lagi Ayub. Ya, dia saleh dan sebagainya, tapi Tuhan kasih dia ujian dan lain sebagainya.
Nabi-nabi besar juga di Alkitab juga sama. Jadi memang Tuhan selalu sering memberi hal yang memang di luar pikiran kita, ya, di luar kemampuan kita. Tapi itulah yang terbaik memang yang Tuhan kasih. Nah, hasilnya adalah ketika Paulus dan Silas setelah menyerahkan diri kepada Tuhan, ya. Terus yang kedua membangun tim yang baik, saling menguatkan. Nah, mereka punya hasil yang jelas, yaitu memberi peluang untuk bersaksi kepada penjala Filipi. Nah, saya mau ke Ibu Mestika. Salam Ibu Mestika. Oh iya, salam Ibu. Hai. Ya. Bu, apa namanya? Luar biasa. Haleluya. Bu, apa namanya? Aku mau tanya dong, kira-kira nih dari pengalaman Ibu lah sampai sekarang ini, apakah ada hasil yang memuaskan yang pernah Ibu rasakan ya selama masa hidup? Dimanapun gitu, adakah hasil yang memuaskan yang pernah Ibu rasakan selama masa hidup dalam segala hal, pekerjaankah, pelayanan atau dan sebagainya? Apakah ada pernah Ibu alami? Apa sih hal yang memuaskan? Ya, adakah hal yang memuaskan yang pernah Ibu rasakan selama ada. Kenapa, Bu? Dalam pekerjaan ada. Oh. Dalam pekerjaan itu dapat THR ya, Bu ya? Ya, antara lain. Selain THR ada nggak, Bu ya? Di usaha ada, puji Tuhan. Oh, gitu. Oke, selain itu ada lagi yang lebih memuaskan sih kalau bisa memberi. Itu yang lebih memuaskan. Oh ya udah, siap-siap deh, Bapak Ibu, teman-teman, akan diberi nih. Akan diberi nih, kan memberi katanya kan? Iya, kadang-kadang itu yang lebih memuaskan daripada hasil yang didapat. Oh gitu. Iya. Ya udah, kami siap-siap dah, Bu ya. Siap nih. Ya. Oke, memberi ya. Memang itulah. Itu proses ya, Bu ya, memberi itu ya. Sebuah proses itu, nggak gampang itu memberi. Ya. Memberi apa dulu ya? Jangan ngarap. Iya, apa dulu yang diberi kan, gitu. Makanya, terlalu ngarap banget tapi ini ya. Terlalu ngarap ya. Iya, ngarap.com ya. Iya, ngarap.com ya. Memberi apa dulu ya? Berarti memberi ya, Bu ya, apa namanya, hal kepuasan yang datang. Iya, itu yang lebih memuaskan sebetulnya daripada kita mendapat sesuatu gitu. Oke, biasanya begitu yang saya rasakan ya. Ya, pernah rasakan. Berarti memang apa namanya, semua hasil yang kita nikmati, apapun itu namanya, pada ujungnya dipuaskan dengan memberi gitu, Bu ya. Iya, kurang lebih sih seperti itu. Biasanya sih lebih begitu. Oke. Berarti kita kan bisa berbagi. Ya. Oke deh, Bu ya. Terima kasih, Bu. Ya. Sehat terus ya, Bu ya, di sana, di mana? Di rumah. Iya. Keranji ya, Bu ya, rumahnya ya. Betul. Oke. Doa kami tetap sehat di sana, Ibu. Tetap semangat ya, Bu. Iya, sama-sama. Jangan lupa berbaginya ya, Bu. Iya. Ya. Oke. Mungkin apa namanya, khotbah ini sudah selesai. Di antara teman-teman mungkin ada yang mau bersaksi sebentar. Saya kasih waktu 2 menit. Ada?
yang mau ditanya mungkin atau mau bersaksi pengalaman-pengalamannya di antara rekan-rekan yang hadir malam hari ini? Yang mau kasih pengalamannya bersama kita malam hari ini ada? Kira-kira? Apakah ada Bapak Ibu, teman-teman yang mau kasih ya pengalaman-pengalaman lah? Adakah? Oke. Oh, Len. Gimana Len? Sehat? Oh, ada Leni di sini. Ada Leni dia. Ada Leni. Leni yang mana, Bang? Leni Sabatini. Gimana? Halo, selamat malam. Selamat malam. Gimana? Sehat? Sehat, sehat. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, besok Lebaran nih. Besok kenaikan Tuhan Yesus, Bang. Oh iya. Bukan Lebaran. Oh iya, besok kenaikannya. Naik dulu baru Lebaran ya. Oke, semangat terus ya, Le. Semangat terus. Nih. Oke, apa namanya? Mungkin ada mau kasih kesaksian sama kita atau pengalaman-pengalaman, Len? Ada nggak? Kesaksiannya nggak ada sih, Bang. Cuman emang pujian dan penyembahan itu emang sangat besar kuasanya, apalagi buat kita zaman-zaman sekarang gitu, zaman yang susah kayak gitu. Kalau kita butuh semangat, kita nyanyi gitu. Kalau aku kan kerjanya kan dari Bekasi ke Jakarta ya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Kalau kita merasa kayak kesepian atau kita merasa lelah, terus biasanya saat berkendara saat di kendaraan kayak gitu, kita tuh biasanya Leni tuh menaikkan pujian di dalam hati Leni gitu loh, kayak gitu, sehingga itu yang akan menguatkan kita kayak gitu. Makanya ketika kita benar-benar benar kata kita bisa menyembah di mana aja sih sebenarnya, memuji di mana aja, memuji Tuhan di mana aja, baik itu di kendaraan, baik itu saat kita sedang mengetik kerjaan kita, saat kita memasak gitu, itu kita bisa memuji Tuhan kayak gitu, Bu, ibu-ibu semuanya, bapak-bapak, saat kita bekerja kayak gitu. Nah, makanya pujian dan penyembahan itu bisa dilakukan di mana saja dan akan besar kuasanya kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, kesungguhan hati gitu. Gitu sih, Bang. Oke. Udah. Mantap. Oke. Berarti udah bisa nanti dijadwal WL ya. Pembawa firman Tuhan juga bisa, Bang, jadwalin aja. Mantap. Amin. Yes. Oke. Nanti akan dijadwal. Semangat terus ya, Len. Baik Bapak Ibu, kita udah usai. Biarlah kebenaran ini memberkati kita semua. Biar Roh Kudus tetap menguatkan kita sehingga pujian dan doa adalah menjadi kesukaan kita setiap saat untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita bersatu dalam doa. Setelah itu saya serahkan kepada worship leader untuk memimpin kita dalam doa syafaat malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah usai mendengarkan kebenaran-Mu yang mengajarkan kami bahwa kuasa dan pujian penyembahan hadir di tengah-tengah kami, membawa kami kepada kemuliaan-Mu, membawa kami kepada rencana-Mu. Tuhan, kami tidak fokus pada masalah di depan kami, tapi kami fokus kepada Tuhan, Sang Pemberi anugerah yang termulia di atas segala sesuatu. Bapa, kami berdoa, berkatilah seluruh umat-Mu, kuatkan mereka Tuhan. Di tengah-tengah tantangan yang sedang mereka alami, kuatkan dan teguhkan mereka. Bagi kami Tuhan sebagai rekan dalam pelayanan, sebagai rekan sekerja Allah,
Biarlah kami saling memotivasi, menguatkan, memberi ide dalam menjalani hidup kami, Bapa, sehingga ada kuasa di dalam tim yang baik. Ada hikmat Tuhan di dalam tim yang baik, tim yang kami bangun, Tuhan. Sebab firman-Mu berkata tidak baik manusia itu seorang diri. Kami percaya apa yang mereka alami, kami bergandengan tangan bersama-sama untuk menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah kerinduan kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya firman itu boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kita, menuntun kita dalam setiap hari-hari yang kita jalani. Haleluya. Saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Dengan kasih Kristus, kiranya Ibu Panjaitan bisa membawakan doa untuk yang pokok doa yang pertama, yaitu untuk Gembala Sidang, Wakil Gembala, Koordinator Ibadah, Ketua Komsel, dan ibadah-ibadah WBI, kaum pria, youth, abi, dan seluruh pengurus agar diberi kesatuan hati dan program gereja. Dilanjutkan dengan pokok doa yang kedua yang akan dibawakan oleh Ibu Leni, yaitu untuk seluruh jemaat, untuk ibadah-ibadah raya dan ibadah kategorial, dan semua hamba Tuhan yang melayani dalam ibadah. Dan pokok doa yang ketiga kami mohonkan kepada Ibu Charlie, yaitu untuk bangsa dan negara Indonesia, Kota Bekasi, pemerintahan, camat, lurah, RT, RW, dan lingkungan sekitar gereja. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga lah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Untuk kasih anugerah-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Sehingga malam hari ini Tuhan kami boleh bersekutu bersama memuji memuliakan nama-Mu. Dalam setiap pujian yang naik di hadirat-Mu Tuhan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan itu semua kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Bahkan firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan, kami mengucap syukur Bapa, bahwa setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga Engkau memampukan setiap kami Tuhan untuk boleh menghadapi setiap masalah yang ada, sehingga itu boleh mendewasakan kami, sehingga dengan dewasanya kami di dalam kehidupan kerohanian kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami ya Bapak, sehingga nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami mau bawa Tuhan untuk doa-doa kami. Hamba-Mu berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Dr. Japardin Marbun, sebagai Gembala Sidang Tuhan di Permata dan juga Ujung Menteng. Tuhan kiranya kasih-Mu terus menyertai beliau Tuhan. Hikmat marifat surgawi Tuhan terus membimbing ya Bapak dalam penggembalaan di Permata dan juga di Ujung Menteng. Bahkan dalam kesendiriannya Tuhan selalu ada bagi beliau Bapak untuk terus menopang pelayanannya ya Bapak, menopang keluarga anak-anaknya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati senantiasa kesehatan bagi beliau, berkati terus pelayanan beliau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba-Mu berdoa untuk staf penggembalaan Wakil Gembala Ibu Kesia, kami menyerahkan juga ke dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan pelayanan beliau, berkati pekerjaan beliau ya Tuhan. Bahkan dimanapun beliau berada dalam pelayanan, kiranya penyertaan Tuhan tetap sempurna ya Bapak. Bahkan staf penggembalaan, para koordinator ibadah, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bahkan koordinator komsel, koordinator kaum pria, koordinator kaum wanita, koordinator youth, koordinator sekolah minggu Tuhan, bahkan seluruh pengurus-pengurus, bahkan pengerja yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, kami menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkau memilih kami sebagai wakil-Mu, sebagai duta-duta-Mu Tuhan, untuk tujuan ya Tuhan, yaitu untuk mempermuliakan nama-Mu. Berikan kesehatan bagi kami Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan Tuhan sungguh menjadi perkenanan-Mu dan sungguh mempermuliakan nama-Mu Bapa.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ya Tuhan keseluruhan daripada pengurus, ya Tuhan gereja, program-program gereja sepanjang 2021 juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi program gereja ya Tuhan, biarlah semua boleh berjalan dengan baik, sehingga Tuhan semua, baik ibadah semua Tuhan boleh berjalan dengan baik Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ya Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ya visi misi gereja-Mu, bahkan Tuhan untuk menjadikan umat yang kudus, dewasa, berbuah, dan memberitakan Injil, semua boleh Tuhan terlaksana dengan baik Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, sehingga ada pertumbuhan iman, ada kedewasaan ya Tuhan, kerohanian mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, seluruh umat jemaat-Mu juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam pertumbuhan iman mereka Tuhan, Engkau senantiasa ada. Roh Kudus senantiasa mendampingi mereka untuk memahami setiap ya Tuhan, apa yang sudah diuraikan oleh hamba-hamba Tuhan, sehingga firman itu boleh tertanam dan berbuah dalam kehidupan kami masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Inilah doa-doa kami yang kami sampaikan kepadamu. Namun sebelumnya ampuni segala dosa pelanggaran kami, supaya semua itu tidak menghalangi doa kami kepadamu Bapa. Karena kami percaya Tuhan, apa yang kami minta dalam namamu, Tuhan sudah berikan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau, Tuhan. Kalau Engkau kumpulkan kami pada saat ini semuanya karena kasih karunia-Mu, ya Bapa, semuanya karena kebaikan-Mu, Tuhan. Kau menuntun setiap langkah kaki kami, agar kami menjadi pribadi yang setia, Tuhan. Terima kasih, Bapa, kalau pada saat ini kami mau berdoa bagi jemaat-Mu, bagi umat-Mu, Tuhan. Sekalipun, Tuhan, banyak tantangan, banyak halangan, tapi kami percaya kuat kuasa-Mu yang meneguhkan, menguatkan setiap jemaat-Mu, umat-Mu, Tuhan, untuk menghadapi permasalahan pergumulan, Tuhan, biar bersandar kepada Tuhan, karena pengharapan Tuhan setiap umat-Mu, kami Tuhan, semuanya tidak akan sia-sia Tuhan, pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan. Teguhkan, kuatkan iman kami setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu Tuhan, agar terus mengandalkan Tuhan, bahkan menjadi pribadi yang setia, menjadi pribadi yang dewasa rohani Bapa. Bahkan juga Tuhan, kami percaya kepadamu, Kau menuntun setiap langkah kaki umat-Mu di akhir zaman ini, biar hidupnya berkenan, biar kami senantiasa setia mengandalkan Tuhan, hidup kudus Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Dan kami percaya menanti kedatangan-Mu yang kedua kalinya Tuhan memang tidak mudah, tetapi di mana Tuhan yang menuntun, memegang tangan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, kami boleh lewati semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Kami sanggup melakukan segala perkara sebab Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, bahkan Kau memberkati kalau ada mungkin umat-Mu, jemaat-Mu yang sakit Tuhan, mari Tuhan lawat, mari Tuhan sembuhkan dengan kuasa bilur-bilur-Mu yang lemah, Tuhan kuatkan. Kami percaya Tuhan, bahwa kekuatan yang daripada-Mu bagi kami setiap umat-Mu ya Bapa. Bahkan juga Tuhan, Engkau memberkati juga ya Roh Kudus, buat kaum pria Tuhan. Kau memberkati ya Roh Kudus kaum pria. Semuanya diberkati menjadi imam yang baik, menjadi imam yang takut akan Tuhan, menjadi contoh, menjadi berkat Tuhan, boleh membawa keluarganya kepada Engkau Tuhan, sehingga nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan Bapa. Bahkan juga Tuhan, Kau memberkati juga Tuhan, buat kaum wanita Tuhan. Kau jadikan kaum wanita Tuhan tiang doa yang senantiasa mengandalkan Tuhan, menjadi wanita yang tangkas Tuhan, menjadi wanita yang tangguh Tuhan. Kau memberkati Romian khususnya Tuhan, jadikan dia ketua Tuhan yang diurapi, yang diberkati Tuhan. Bahkan Kau pakai dia untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bahkan Kau memberkati Tuhan mulut bibir lidahnya untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Bahkan untuk memimpin Tuhan, kaum wanita semuanya juga Tuhan menjadi pribadi yang setia Tuhan. Berkati suami dan berkati anaknya Tuhan. Biarlah mereka Tuhan ada dalam pemeliharaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga Yud Tuhan. Kau memberkati Tuhan, kami percaya Kau memberkati anak-anak Yud menjadi generasi-generasi yang muda yang takut akan Tuhan, menjadi generasi yang kudus dan setia di akhir zaman ini, agar mereka hidup berkenan di hati Tuhan. Kau juga memberkati juga anak-anak sekolah minggu. Engkau Tuhan yang memberkati pertumbuhan mereka Tuhan, kami percaya Kau peliharakan mereka, dan Engkau Tuhan yang menuntun setiap anak-anak sekolah minggu agar boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Kau memberkati guru-guru sekolah minggu di dalam mengajar anak-anak Tuhan, berikan kasih kesabaran bagi mereka dalam mendidik anak-anak, agar mereka boleh mengenalkan Tuhan lebih dalam lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati juga Tuhan
penyertaan-Mu atas setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan. Oh, kami percaya kepadamu ya Bapa. Buat para nabi-Mu, para rasul, gembala sidang, pengajar, para misionaris-Mu Tuhan. Dalam melayani Engkau Tuhan, urapi, berkati Tuhan. Oh, untuk melayani Engkau ke daerah-daerah maupun ke ujung-ujung dunia. Bapa, biarlah Injil Tuhan bebas diberitakan sehingga banyak jiwa akan dimenangkan Tuhan. Memang banyak tantangan tetapi kuat kuasa-Mu menyertai hamba-hamba Tuhan dalam melayani Engkau Tuhan. Bahkan juga Tuhan Engkau memberikan kepekaan bagi setiap hamba-hamba-Mu dalam melayani Engkau, menyampaikan kebenaran firman-Mu, menyampaikan hari kedatangan-Mu yang kedua kalinya Tuhan. Bukan hal-hal yang enak didengar oleh jemaat-Mu, yang menyenangkan hati jemaat-Mu, tapi biarlah hamba-hamba Tuhan menyampaikan tentang firman kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, sehingga jemaat-Mu, umat-Mu boleh siap menghadapi semuanya sampai hari kedatangannya kedua kalinya berkenan Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati setiap mulut bibir lidah jemaat-Mu Tuhan, oh bahkan mulut bibir lidah hamba-hamba Tuhan dalam melayani Tuhan, menyampaikan firman Tuhan dengan tegas, dengan benar Tuhan, sehingga Tuhan jemaat-Mu Tuhan diberkati Tuhan, menjadi jemaat yang dewasa dan setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu, umat-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Engkau Tuhan, yang melindungi kami Tuhan, malaikat-Mu Bapa yang berkemah berkeliling sekeliling kami, umat-Mu, jemaat-Mu, hamba-hamba Tuhan. Ada darah-Mu yang kudus, membungkus tubuh-roran jiwa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami serahkan rangkaian doa kami. Haleluya. Amin. Kami persilahkan kepada Ibu Charlie untuk berdoa bagi bangsa dan negara. Mari kita sama-sama berdoa lagi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami datang berdoa Bapa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa di surga, dan kalau Engkau Tuhan Yesus sudah memberkati kami, kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Khususnya juga Bapa di surga, ketika Engkau juga Tuhan Yesus taruh kami di bangsa kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus itu semua Tuhan, Engkau merindukan setiap kami Bapa di surga untuk terus Bapa di surga berdoa berdiri untuk bangsa ini Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa di surga bahwa bangsa kami adalah bangsa yang Tuhan Yesus sudah bentuk Bapa di surga, Tuhan sudah jadikan Bapa. Tuhan sudah pilih untuk menjadi umat kesukaan-Mu juga Tuhan Yesus. Umat-umat yang Tuhan Yesus rindu untuk diselamatkan. Kami berdoa Tuhan Yesus, menyerahkan Tuhan Yesus pemerintahan bangsa kami Tuhan. Indonesia ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan Yesus pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan memberikan mereka hikmat kebijaksanaan yang ilahi Bapa di surga. Agar setiap keputusan-keputusan apapun yang mereka ambil Tuhan. Kami minta biar Tuhan Yesus rekayasa yang dari Tuhan saja yang jadi Tuhan. Semua yang bukan dari Tuhan digagalkan, dihancurkan, dibatalkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, biar Tuhan Kau mampukan Tuhan pemerintah kami Bapa di surga, Bapak Jokowi dan semua Tuhan Yesus bawahan-bawahannya Tuhan. Diberikan Tuhan Yesus mereka kesatuan dalam mengerjakan semua Tuhan tugas Bapa di surga sebagai pemimpin-pemimpin di negara kami. Untuk mereka Bapa di surga boleh melakukan semua untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya biar kesejahteraan itu merata sampai ke semua kalangan yang kecil sekalipun Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan memberkati Tuhan. Agar Bapak Jokowi juga diberikan kemampuan Tuhan, hikmat Tuhan Yesus untuk mengatasi setiap masalah yang ada di bangsa kami Tuhan. Kami sungguh Bapak di surga percaya Bapak di surga semua tidak mudah buat Bapak Jokowi, tapi kami percaya Tuhan Engkau sudah pilih hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Bapak di surga saat Engkau pilih Tuhan, Engkau akan memperlengkapi pemimpin kami ini Bapak, untuk beliau Bapak di surga dengan semua ya Bapak yang ada bersama-sama bekerja sama dengan Bapak Tuhan. Mereka Bapak di surga dimampukan Tuhan Yesus untuk menyelesaikan, untuk boleh Bapak di surga dapat menanggulangi segala apapun yang terjadi di bangsa kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan mohon belas kasih-Mu Bapak di surga atas segala Bapak di surga yang ada di bangsa kami ini Tuhan Yesus. Baik itu Bapak tentang COVID, baik juga dengan semua bencana-bencana Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa mohon belas kasih-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus Engkau yang memulihkan bangsa kami Tuhan. Engkau Tuhan Yesus ya Bapa mengampuni bangsa kami. Engkau Tuhan Yesus mau Bapa di
surga mengembalikan bangsa kami Tuhan. Ya Bapa di surga, sekalipun itu mustahil bagi kami, tapi bagi Engkau Tuhan Allah kami yang mengasihi kami Bapa, tidak lain mustahil Bapa. Kami hanya berdoa Tuhan, kami berdoa Bapa di surga untuk kesejahteraan bangsa kami. Biar Tuhan Yesus Engkau memberkati ya Bapa, agar Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa bangsa kami juga dimampukan Tuhan semua Tuhan Yesus, dari Sabang sampai Merauke Bapa di surga. Mereka Bapa di surga kami semua mampu menghadapi masalah-masalah yang ada Tuhan Yesus. Ya Bapa di surga, Engkau pagari bangsa ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau jauhkan dari semua ya Bapa di surga. Ya Bapa di surga yang bukan dari Tuhan. Semua ya Bapa di surga yang mau Tuhan memecah belahkan bangsa Indonesia khususnya dalam situasi seperti ini. Kami berdoa Tuhan tolong Bapa di surga supaya biar Tuhan bangsa kami tetap menjadi bangsa yang bersatu, punya kesatuan, punya persatuan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa di surga, kami berdoa Tuhan menyerahkan bangsa ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan kami percaya segala sesuatu yang terjadi Tuhan, Kau punya rencana yang indah. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Yesus sanggup Bapa di surga membalikkan semua keadaannya Bapa di surga. Kami pertaruhkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan Yesus untuk pemerintahan Kota Bekasi Tuhan. Di kota mana Tuhan Engkau berkati untuk kami boleh tinggal Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpinnya Tuhan. Biar Tuhan memberkati mereka Tuhan. Berikanlah mereka hikmat, kemampuan Tuhan, kebijaksanaan Tuhan, keadilan Tuhan. Dalam melakukan setiap Bapa di surga. Ya Bapa apapun yang di dalam di kota kami ini Tuhan. Supaya biar Tuhan Yesus ada kesejahteraan di semua bidang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Engkau turut ambil alih dalam semuanya Tuhan. Supaya biarlah Tuhan Yesus kota kami menjadi kota yang aman, kota yang tenang, kota yang Bapa di surga penuh dengan damai, kota yang bersatu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tutup bungkus kota kami Tuhan. Setiap pintu-pintu masuk ke kota ini Bapa di surga. Tuhan, semua yang bukan dari Tuhan sudah Tuhan gagalkan. Semua yang jahat-jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa, tidak ada satupun ya Bapa di surga yang Bapa di surga yang tidak Tuhan lihat Bapa. Semua yang jahat Tuhan, Engkau sanggup buka bongkar semuanya Tuhan. Lewat aparat-aparat pemerintahan, aparat keamanan kami Tuhan, para Polri Bapa di surga, Engkau berkati Tuhan untuk mereka Tuhan dengan jeli, dengan kekuatan yang dari Tuhan, kemampuan dan perlindungan dari Tuhan, penyertaan Tuhan. Mereka mampu Tuhan Yesus juga ya Bapa, boleh menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengamankan juga keadaan bangsa kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus, menyerahkan Tuhan akan juga Tuhan Yesus pemerintahan setempat di daerah-daerah sekitar kami Bapa di surga, baik itu Tuhan Yesus dari camat, lurah, RW, RT Tuhan, Engkau tolong berkati mereka semua Tuhan. Kami memberkati mereka Tuhan Yesus dengan keluarga hidup mereka ya Tuhan, agar mereka juga Bapa di surga diberkati dengan menjalankan tugas mereka, biar diberikan hikmat, kemampuan juga dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu Bapa di surga, biar Tuhan Yesus lingkungan di gereja kami juga Tuhan diberkati Tuhan, agar di mana kami boleh beribadah di situ Bapa. Kami berdoa Tuhan biar kami menjadi terang, kami boleh menjadi Bapa di surga berkat bagi sekeliling gereja kami. Kami berdoa Tuhan biar mereka semuanya Tuhan dilawat, dijamah Tuhan juga Bapa. Mereka memiliki hati yang rindu Bapa di surga untuk mengenal Engkau lewat semua Bapa di surga, kesaksian lewat hidup kami Bapa. Anak-anak-Mu di dalam gereja-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Tuhan Yesus, memberkati setiap orang yang Bapa di surga yang hendak Bapa di surga Bapa di surga mengganggu Bapa di surga ya Tuhan keamanan akan gereja-gereja kami Bapa di sekitar situ Tuhan. Kami berdoa Tuhan biarlah Tuhan Yesus Engkau Tuhan Yesus yang Bapa di surga menolong mereka, menjamah hati mereka ya Tuhan, menolong mereka untuk menggagalkan semua rencana mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, agar biar Tuhan setiap kali kami beribadah khususnya besok hari juga Tuhan semuanya boleh aman, semuanya boleh Bapa di surga tenang. Kami rindu Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, kami percaya saat kami tidak bisa melihat Bapa di surga semua perbuatan mereka, Tuhan melihat Bapa di surga. Tuhan bahkan sanggup mengirimkan bala tentara-Mu Tuhan untuk Bapa di surga menolong, melindungi kami, menjamin kami Bapa di surga, karena hanya Engkaulah Tuhan tempat perlindungan, kota benteng, kubu pertahanan kami umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan Tuhan Yesus semuanya ini Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Biar segala sesuatu jangan kehendak kami yang jadi Bapa, tapi kehendak-Mu saja yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima
terima kasih doa-doanya yang sudah dinaikkan oleh Ibu Panjaitan, Ibu Leni Lukman, dan Ibu Charlie. Tiba saatnya kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kami serahkan kepada hambanya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya mengajak kita untuk berdoa di hadapan Tuhan. Mari ungkapkan kerinduanmu kepada Tuhan pada malam hari ini. Apapun itu, kita percaya bahwa Tuhan berkuasa memberikan yang terbaik bagi kita. Apapun kerinduan saudara di hadapan Tuhan, mari mulailah berdialog dengan Tuhan. Bapa, sebelum kami mengakhiri pertemuan pada malam hari ini Tuhan, biarlah pertemuan ini terus berlanjut, bukan hanya malam hari ini saja, tapi sebagai rekan-rekan yang saling menguatkan, sebagai rekan-rekan dalam perjalanan pelayanan bersama dengan Tuhan. Kami mau Bapa, kami tetap bersatu hati, kami tetap bersatu menjadi rekan sekerja Allah. Urapilah semua umat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Urapilah mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Segala kerinduan mereka Engkau telah melihat. Segala persoalan-persoalan juga yang mereka Engkau telah menyelesaikannya. Kami hanya serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu sepenuhnya, karena kami percaya hidup kami hanya diatur oleh perkataan-Mu. Hidup kami hanya diatur oleh kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami terus punya iman yang tangguh, iman yang kuat, iman yang sehat dalam menghadapi segala apapun yang kami alami. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri pertemuan ini. Kami akan terima berkat daripada Engkau. Mari Bapak Ibu yang terkasih, arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu dan pandanglah wajah Tuhan yang akan memberkati dan mengurapi Engkau. Biarlah berkat daripada Bapa kita, kasih setia daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, itulah yang akan memimpin, memelihara engkau mulai malam hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Yang sudah berdoa diberkati Tuhan, bersama kita katakan amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, ya. Keluar dulu, kita mau foto dulu. Boleh dibuka kameranya biar kita bisa foto bersama. Iya, kelihatan dah. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Shalom. Ya, shalom. Oke, sampai jumpa minggu depan. Salam semuanya. Sampai jumpa minggu depan.